Pacari suami sahabat sendiri karena merasa lebih bahagia, wanita ini malah bernasib begini. Seorang wanita yang dikenal ramah dan baik harus tinggal nama karena lelaki selingkuhannya. Seorang wanita bernama Fitri Anggraeni berusia 24 tahun tinggal di Kendal, Jawa Tengah, kerja sebagai pemandu lagu wanita malam di salah satu karaoke di daerah Jalan Dinasti. Dikenal sebagai wanita ramah meskipun pekerjaannya jadi wanita malam, Fitri sendiri punya sahabat bernama Lestari. Sudah dianggap seperti keluarga sendiri, antara Fitri dengan Lestari pun berkenalan saat mereka sekolah. Bersahabat dari SMP hingga dewasa, keduanya pun selalu bersama-sama dan tak ada rahasia satu sama lain. Hingga tak hanya mereka yang bersahabat, keluarga pun makin dekat satu sama lain. Keluarga Fitri menganggap Tari seperti saudaranya, begitu juga Tari menganggap Fitri sebagai saudaranya juga. Hingga akhirnya Lestari pun punya pacar seorang lelaki bernama Didi dan serius dengan Didi mengenalkan kepada Fitri dan mereka bertiga pun dekat. Berpacaran tak lama akhirnya Lestari pun memutuskan menikah dengan sang pacar Didi. Setelah itu keduanya pun nampak selalu masih tetap bersama Fitri. Tak segan-segan, Tari pun selalu mengajak Fitri menginap di kontrakannya meskipun dirinya sudah menikah dengan Didi. Hingga akhirnya dari kedekatan itu Didi pun sudah merasa dekat dengan Fitri seperti saudara. Bahkan saat ada Lestari pun Didi dengan Fitri pun masih bisa bersama. Makin dekat antara Fitri dengan Didi, ternyata di belakang Tari mereka pun ada hubungan. Perselingkuhan pun terjalin antara Fitri dengan Didi di belakang Tari yang tak pernah tahu dan tak pernah menyangka sahabat yang sudah seperti saudara sendiri ternyata punya hubungan dengan suaminya Didi. Di awal perselingkuhan ini baik-baik saja, mereka pun merasa bahagia satu sama lain, namun ternyata setelah mereka berselingkuh ada permasalahan di antara Didi dengan Fitri gara-garanya masalah hutang. Saat itu Fitri menurut Didi berhutang kepada dirinya beberapa juta, hingga saat itu pun Didi membantunya. Fitri berjanji akan segera membayarnya, namun nampaknya tak membayar. Hingga beberapa kali Didi menagih, Fitri mengaku dirinya tak ada uang. Saat itu lagi-lagi di kontrakan Didi dengan Rari, nampaknya sang istri Tari tak ada, namun Fitri tetap datang ke kontrakan tersebut. Keduanya bahkan sempat melakukan karena di sana tak ada Tari, istri dari Didi. Setelah melakukan, keduanya sempat mengobrol dan lagi-lagi Didi pun menagih uang kepada Fitri, namun Fitri malah ngamuk bukannya membayar oleh lelaki yang selalu tidur dan menggunakan dirinya sebagai pemuas nafsu. Tak lama akhirnya keduanya cekcok dan tak segan-segan Didi pun nampak menghabisi Fitri selingkuhannya dengan cara mencekik, mendekap bahkan menggunakan senjata tajam. Hingga akhirnya Fitri pun tak bernyawa. Didi sendiri panik saat melihat selingkuhannya ternyata sudah tak bernyawa. Menggali satu lubang dan memasukkan Fitri ke dalam situ. Tak lama Didi pun membeli semen dan mencor tempat tersebut. 2 kali Didi melakukan pengecoran agar terlihat seperti aman, dan bahkan Didi pun memasuki wangi-wangian agar tak tercium bau busuk yang menyengat dari tempat tersebut. Mencor tempat tersebut, Didi pun punya alasan kepada sang istri untuk membuat bak air. Berakting seperti tak terjadi apa-apa, bahkan dirinya tak bicara apapun kepada sang istri mengenai sahabat sang istri Fitri. Sang istri Tari pun bahkan tak mengerti tentang apa yang terjadi karena dirinya merasa tak ada apa-apa. Hingga akhirnya semua terbongkar juga. Didi saat itu melakukan kejahatan, yaitu membegal seseorang saat dirinya sedang menggunakan motor. Namun nampaknya tak berhasil hingga akhirnya pengemudi motor tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian. Bahkan Didi pun sempat diamankan warga dan dibawa langsung ke kantor polisi. Dari kejadian penangkapan Didi terkait pembegalan pun akhirnya pihak kepolisian menyelidiki, bahkan datang ke rumah Didi untuk melakukan pengusutan. Ternyata pihak kepolisian menemukan ada sesuatu yang ganjal di rumah Didi. Ada sesuatu yang baru saja dicor dan nampak mencurigakan, membuat pihak kepolisian lalu ingin membongkarnya. Ternyata benar insting dari pihak kepolisian yang akhirnya membongkar cor-coran tersebut. Ditemukan sesosok jasad yang memang terbungkus oleh plastik. Jasad itu pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Serta Didi pun dilakukan penyelidikan, akhirnya mengakui jasad tersebut adalah Fitri, sahabat dari sang istri Lestari. Didi sendiri mengaku kalau dirinya adalah pelaku penghabisan nyawa Fitri. Bahkan Didi sendiri yang melakukan pengecoran terhadap tubuh Fitri di cor-coran tersebut. Motifnya adalah dirinya kesal menagih uang kepada Fitri karena hutang, namun nampaknya Fitri seakan tak mau bayar hutang dan tak mau bertanggung jawab. Hingga akhirnya Didi pun gelap mata dan melakukan penghabisan nyawa kepada Fitri. Namun dari keterangan ini keluarga dari Fitri tak percaya. Menurut keluarga Fitri, Fitri sendiri bekerja sebagai wanita malam pemandu lagu, uangnya banyak. Justru uang Fitri inilah yang digunakan untuk membantu kehidupan Tari dan suaminya. Menurut mama dari Fitri sendiri, Fitri selalu bercerita kalau dirinya kasihan kepada kehidupan Tari dan juga suaminya.
Buntut dari permasalahan ini, Didi pun akhirnya menjalani persidangan dan dituntut hukuman seumur hidup. Menurut keterangan dari hakim sendiri menjelaskan hukuman seumur hidup cocok untuk Didi yang beberapa kali sudah menjadi residivis bahkan menghabisi seseorang. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.